meloloskan diri dari jalinan gulungan tanpa batas. Kisah sang penjelajah agung dan misteri dinding besi Hai, sahabat satu pesan. Jangan lupa, kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Sahabat satu pesan, pernahkah Anda mendengar tentang tembok yang begitu kokoh, terbuat dari besi dan tembaga cair, yang dibangun untuk menahan dua suku pembuat onar terbesar di bumi? Ini bukan mitos. Ini adalah kisah yang tertulis dalam kitab suci. Ini adalah perjalanan Zulkarnain, raja penjelajah agung yang mencapai ujung dunia dan membangun benteng terakhir melawan kekacauan. Zulkarnain, kekuatan raja penjelajah. Menurut catatan sejarah yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, Gog dan Magog adalah dua kelompok besar dari bangsa Turki yang merupakan keturunan dari Yafits, anak Nabi Nuh, bapak moyang bangsa Turki. Jauh sebelum kemunculan mereka, pada masa Nabi Ibrahim, hiduplah seorang raja saleh yang dikenal dengan nama Zulkarnain. Ia adalah seorang raja yang pernah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah bersama Nabi Ibrahim ketika bangunan suci itu pertama kali didirikan. Ia beriman dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Zulkarnain terkenal karena kebaikan dan kepemimpinannya yang luar biasa. Allah memberikan kepadanya kekuatan yang sangat besar, memungkinkannya menguasai wilayah di timur maupun barat. Kerajaannya meliputi banyak negeri dan raja-raja. Ia melakukan perjalanan ekstensif, melintasi seluruh bagian timur dan barat bumi. Musuh-musuh Nabi Muhammad pernah menantang beliau untuk mengungkapkan informasi tentang musafir perkasa ini, yang telah mencapai ujung terjauh timur dan barat. Menanggapi tantangan itu, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Zulkarnain diberikan akses terhadap jalur-jalur yang memudahkannya melintasi seluruh bumi, dari batas timur hingga batas barat. Zulkarnain diberi wewenang atas setiap tanah yang ia pijak, hingga akhirnya ia mencapai ujung terluar dari ciptaan. Catatan sejarah ini, sebagaimana dicatat oleh Ibnu Ishaq, menyoroti peran penting Zulkarnain dan ekspedisinya yang luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu sedikit tentang kisahnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Perjalanan ke tempat matahari terbenam. Salah satu jalan yang ia ikuti membawanya ke suatu tempat yang ia sebut tempat terbenamnya matahari. Di sana, ia mendapati matahari seolah-olah terbenam di dalam mata air yang berlumpur hitam, dan ia menemukan suatu kaum di dekatnya. Allah berfirman kepadanya, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum mereka atau engkau berbuat kebaikan kepada mereka." Zulkarnain menjawab, "Adapun orang yang berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, yang akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, baginya pahala yang terbaik, dan kami akan mengatakan kepadanya perintah yang mudah dari kami." Istilah maghrib, tempat terbenam, dalam bahasa Arab lazim, digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan arah barat yang terjauh. Para ulama, termasuk Imam Al-Qurtubi, memahami rujukan matahari terbit dan terbenam ini sebagai indikasi titik terjauh di wilayah timur dan barat, yaitu Afrika dan Tiongkok, di luar mana terbentang lautan luas. Perjalanan Zulkarnain ke arah barat tentu membawanya ke lokasi-lokasi ekstrim, seperti Al-Jazirah Al-Khalidat, atau bahkan Kepulauan Kanari yang terletak di Samudra Atlantik di lepas pantai Afrika Barat. Dari perspektif Zulkarnain, mungkin tampak seolah-olah matahari terbenam di dalam air yang bergejolak. Penting untuk dicatat bahwa muncul kesalahpahaman yang menyebutkan bahwa umat muslim percaya matahari benar-benar terbenam di dalam air. Padahal, Al-Quran dengan jelas menjelaskan bahwa matahari memiliki orbitnya sendiri di angkasa. Kepulauan Kanari, sebagai contoh, merupakan kepulauan vulkanik yang terbentuk di atas lempeng samudra yang bergerak lambat. Pada masa Zulkarnain,
Pulau-pulau ini kemungkinan masih aktif secara vulkanik, dengan uap dan formasi lava yang menciptakan ilusi air yang keruh dan mendidih. Dengan demikian, ketika Al-Quran menyebutkan bahwa Zulkarnain mencapai tempat terbenamnya matahari, itu melambangkan perjalanannya yang disengaja untuk menemukan batas terjauh di barat, perjalanan ke tempat matahari terbit. Kemudian, Zulkarnain melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga ia mencapai tempat terbitnya matahari. Ia mendapati matahari terbit menyinari suatu kaum yang kami tidak memberikan pelindung dari matahari bagi mereka. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang ini tidak memiliki perlindungan dari terik matahari yang menyengat. Hal ini merujuk pada gurun-gurun luas di Tiongkok, seperti Gurun Gobi, yang membentang di sepanjang perbatasan utara negara itu. Ini sesuai dengan rute yang diambil Zulkarnain dari barat ke timur. Kemungkinan besar perjalanannya membawanya melintasi gurun-gurun ini, mungkin mencapai wilayah pesisir. Perlu dipertimbangkan bahwa ribuan tahun yang lalu, gurun ini mungkin meluas lebih dekat ke pantai daripada saat ini. Deskripsi yang diberikan sangat berkaitan dengan masyarakat yang tinggal di Tiongkok Utara, yang pada masa itu terdiri dari banyak negara dan populasi yang berbeda-beda. Jika ia melakukan perjalanan lebih jauh ke utara, ke Rusia Timur Laut, ia akan menyimpang dari jalur timur barat yang lurus. Mengingat ia tidak memiliki peta yang menunjukkan adanya daratan tambahan di timur laut, sangat tidak mungkin ia mengambil jalan memutar. Oleh karena itu, tafsiran yang paling sesuai adalah ia mencapai titik timur terjauh di mana peradaban yang padat berada, yaitu Tiongkok. Dinding besi. Perjalanan ke utara. Setelah menjelajahi timur dan barat, Zulkarnain mulai melakukan perjalanan kembali menuju Jazirah Arab, yang sering disebut Timur Tengah karena lokasinya yang sentral. Al-Quran menjelaskan bahwa ia kemudian mengikuti suatu jalan yang berbeda sampai ketika ia sampai di antara dua buah gunung. Ia mendapati di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Gog dan Magog itu membuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan dinding antara kami dan mereka?" Jalan terakhir yang ia ambil ini haruslah berada dalam arah yang berbeda dari timur atau barat, karena disebutkan secara terpisah. Melihat peta dunia, menjadi jelas bahwa arah ini adalah ke utara. Suku-suku Gog dan Magog berada di utara. Mereka yang meminta perlindungan dari Zulkarnain kesulitan berkomunikasi, mengisyaratkan bahwa lokasi tembok itu tidak mungkin berada di ujung bumi, tetapi di suatu tempat di sepanjang perjalanan kembalinya. Zulkarnain menjawab, "Apa yang telah dikuasakan Tuhanku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka, bantulah aku dengan kekuatan manusia. Aku akan membuatkan dinding yang kokoh antara kamu dan mereka." Konstruksi dan clue geografis Al-Quran menunjukkan bahwa dinding Zulkarnain adalah struktur masif yang terbuat dari besi padat dengan lapisan tembaga cair di atasnya. Zulkarnain meminta potongan-potongan besi hingga ia memenuhi celah di antara kedua sisi gunung. Kemudian ia berkata, "Tiuplah." Hingga ketika telah menjadikannya api, membara, ia berkata, "Bawakan kepadaku tembaga cair agar aku tuangkan ke atasnya." Maka Gog dan Magog tidak mampu untuk memanjatnya, dan mereka pun tidak mampu untuk melubanginya. Beberapa hadits memberikan petunjuk penting. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang hidup pada masa beliau pernah melaporkan melihat tembok tersebut dan kembali untuk mengkonfirmasi penglihatannya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang pria memberitahu Nabi tentang pengamatannya terhadap bendungan Gog dan Magog. Nabi bertanya tentang penampilannya, dan pria itu menggambarkannya sebagai pakaian bergaris-garis. Nabi membenarkan bahwa pria itu memang telah melihatnya. Deskripsi garis merah dan hitam ini bisa merujuk pada lapisan logam besi, hitam, dan tembaga kuningan, merah kecoklatan yang berulang-ulang menciptakan tampilan bergaris-garis pada permukaan yang masif. Petunjuk penting lainnya adalah lokasi.
sahabat Nabi melakukan perjalanan ke utara dari Jazirah Arab dan kembali selama masa hidup Nabi. Ini menunjukkan bahwa tembok itu pasti terletak dalam jarak perjalanan yang wajar dari Arabia, bukan di ujung terjauh bumi. Lokasi tembok ini tidak dapat berada di Tiongkok Timur atau Afrika Barat, melainkan di sepanjang jalur kembali Dzulkarnain. Analisis lokasi yang memenuhi syarat. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, jarak tempuh yang wajar dari Arabia, lokasi di antara dua gunung besar, dan posisinya yang harus berada di utara dari orang-orang yang meminta bantuan kita dapat mempersempit kemungkinan lokasi. Dinding itu harus mencegah suku-suku dari utara agar tidak menyerang ke selatan selama lebih dari 1000 tahun, yang berarti ia harus menjadi bagian dari penghalang alam yang masif. Pegunungan Kaukasus merupakan penghalang alami yang membentang sekitar 1.200 km, 750 mil, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Pegunungan ini mencapai ketinggian lebih dari 5.000 kaki secara konsisten, menciptakan tembok alami yang tidak terputus hingga ke pantai kedua laut pedalaman tersebut. Pegunungan Kaukasus adalah satu-satunya benteng alami di wilayah ini yang memiliki satu-satunya jalur utama yang melewatinya. Sebuah lembah sempit yang diapit oleh dinding batu yang tinggi, persis seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jalur tunggal ini dikenal sebagai Daryal Pass, jalur Daryal, yang menghubungkan Rusia Selatan ke Georgia. Tembok ini terletak tepat di perbatasan historis suku Gog dan Magog, yang saat itu dikenal sebagai suku-suku Huns dan Khazar, dan mencegah mereka bergerak ke selatan menuju wilayah Persia dan Arab. Keberadaan tembok ini kemungkinan besar memaksa mereka untuk mengarahkan serangan ke Eropa dan Kekaisaran Romawi, sebagaimana yang dilakukan oleh suku Huns. Tembok dan akhir zaman para sejarawan dan ulama Islam klasik seperti Mas'udi dan Ishaq meyakini bahwa tembok Dzulkarnain terletak di sekitar Daryal Gorge atau di Darban, dekat Laut Kaspia. Yaqut Al-Hamawi bahkan mencatat bahwa tembok di Daryal Pass dibangun menggunakan tembaga cair. Perbentengan di Darban dibangun oleh Kekaisaran Persia Sasania, yang kemungkinan besar terinspirasi oleh tembok Dzulkarnain yang asli, karena mereka secara konsisten harus menahan suku-suku dari utara. Lokasi ini, yang merupakan titik tengah jalur Dzulkarnain dari barat ke timur, memungkinkannya untuk segera melaksanakan ibadah haji bersama Nabi Ibrahim setelah pembangunan selesai, menunjukkan jarak yang masuk akal dari Mekah. Akhirnya, mengenai nasib tembok itu sendiri, Al-Quran menyebutkan, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, tetapi apabila janji Tuhanku datang, Dia akan menjadikannya rata dengan tanah. Dan janji Tuhanku adalah benar." Para ulama klasik seperti Imam Al-Qurtubi mencatat bahwa banyak invasi yang terjadi di negeri-negeri Islam pada masa lalu, seperti serangan bangsa Tartar, diyakini sebagai kemunculan awal atau pendahulu dari Gog dan Magog yang sesungguhnya. Mereka adalah keturunan Yafits dari utara yang sesuai dengan deskripsi. Imam Al-Qurtubi juga mencatat bahwa sejumlah besar suku Turki, keturunan Magog, telah lama berhadapan dengan umat Islam, dan hanya Allah yang Maha Tahu jumlah dan kekuatan mereka. Mungkin saja tembok itu telah runtuh sebagian, dan suku-suku tersebut telah muncul secara bertahap sepanjang sejarah, atau mungkin juga tembok itu akan benar-benar rata dengan tanah menjelang hari kiamat. Hanya Allah yang Maha Tahu akan waktu dan rahasia janjinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.